Hai teman-teman mata semesta, apa kabar kalian semua? Semoga di zaman pandemi ini kalian semua baik-baik saja. Baiklah, di kesempatan kali ini Mata Semesta ingin membahas salah satu makhluk mitologi dari bangsa Yahudi yang mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu. Dia adalah Zeus, seekor burung raksasa yang lebar sayapnya mampu menutupi matahari. Karena banyak pendapat dan juga versi dari burung Zeus yang tersebar di seluruh dunia, maka tim Mata Semesta sudah mengumpulkan berbagai informasi tentang burung Zeus untuk kalian nikmati. Nah, penasaran kan untuk mengenal Zeus lebih jauh lagi? Kalau begitu, saksikan dan tonton terus video ini sampai habis ya, agar kalian dapat info menyeluruh mengenai burung Zeus sang penguasa udara. Berikut fakta dan kisah menarik burung Zeus sang penguasa udara versi Mata Semesta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. Pada hari penciptaan ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, burung-burung juga diciptakan, karena dua jenis ini sangat dekat satu dengan yang lainnya. Ikan diciptakan dari air, dan burung diciptakan dari lumpur rawa yang berair. Jika Leviathan adalah raja dari para ikan, maka Zeus adalah raja dari para burung. Namanya berasal dari berbagai cita rasa dagingnya. Ukuran tubuh Zeus adalah sebesar monster seperti halnya Leviathan. Tumitnya menyentuh bumi, dan kepalanya menyentuh langit. Pada suatu waktu, seorang pengembara di lautan melihat seekor burung. Ketika burung itu berdiri di air, hanya sebatas kakinya yang tergenang dan kepalanya menyentuh langit. Orang yang melihat mengira lautan yang dipijaknya tidaklah dalam. Ketika mereka mencoba untuk mandi di sana, terdengarlah suara dari surga yang melarang pengembara tersebut. Suara itu lalu menceritakan tentang kisah seorang tukang kayu yang kapaknya terlepas dari tangannya di tempat ini, dan perlu 7 tahun agar dasar laut ini dicapai. Burung yang dilihat oleh pengembara tersebut tidak lain adalah burung Zeus. Sayapnya sedemikian besar hingga dapat menutupi matahari. Saat Zeus membentangkan sayapnya, dia melindungi bumi dari badai yang mengamuk dari selatan. Tanpa perlindungannya, angin akan menghantam dan menghancurkan bumi. Zeus biasanya sangat berhati-hati dalam melindungi telurnya. Tapi begitu dia menyadari bahwa ada yang sakit dan busuk, dia dengan sembarangan menjatuhkan telur itu dari sarangnya yang tinggi, kemudian jatuh ke bumi. Ketika mendarat di hutan, kemudian telur itu meremukkan 300 pohon cemara dan membanjiri 60 kota. Melihat kehancurannya, Zeus menjadi lebih berhati-hati atas tindakannya dan tidak ada telurnya yang jatuh sejak saat itu. Zeus mempunyai nama lain yaitu Renanin, karena ia adalah penyanyi surgawi. Karena hubungannya dengan alam surga, ia juga disebut Sekwi, sang peramal. Dan selain itu, ia disebut juga putra sarang, karena burung-burungnya yang masih muda melepaskan diri dari cangkang tanpa ditetaskan oleh induk burung, seolah-olah mereka muncul langsung dari sarang. Meskipun dikatakan sebagai raja dari para burung, tapi banyak yang mengatakan bahwa wujud Zeus seperti griffin, bertubuh singa, namun kepala dan sayapnya seperti burung elang. Para ahli juga berpendapat bahwa Zeus betul-betul merupakan hewan zaman purba yang dinyatakan punah pada abad ke-16. Oleh karena itu, penampakannya terlihat di mana-mana dan disebut dengan berbagai nama. Pada kisah mitologi Persia dan India, terdapat mitos tentang burung elang raksasa yang dikenal dengan nama Anka. Lebar sayapnya mencapai 20 kaki atau sekitar 6 meter, dan suaranya sangatlah kencang. Anka tinggal di gunung dan dikatakan hidup 1 ekor di setiap masa kehidupannya. Anka menjadi simbol kekuatan dan cinta. Lalu ada juga kisah burung elang raksasa bernama Roc dalam mitologi Arab. Pada kisah 1001 malam, dikatakan bahwa ketika Sinbad terdampar di sebuah pulau, datanglah burung Roc untuk menolong Sinbad keluar dari pulau tersebut. Dikatakan juga bahwa Marco Polo pernah melihat burung elang yang sangat besar hingga sanggup menopang gajah. Simurgh dalam mitologi Armenia juga dikatakan seperti burung Zeus. Ada 2 kisah mengenai burung Simurgh ini. Salah satu di antaranya adalah kisahnya dengan Pangeran Zal yang nantinya akan menjadi penguasa Iran. Saat itu Pangeran Zal dirawat oleh Simurgh dan diberi hadiah berupa beberapa helai bulunya untuk dibakar jika sang pangeran membutuhkan bantuannya. Kisah lainnya adalah tentang bagaimana 1000 spesies burung
melakukan perjalanan mencari Simurgh untuk dijadikan pemimpin mereka. Para rabi Yahudi mengatakan bahwa Ziz sebanding dengan Simurgh dari Persia, sementara sarjana modern membandingkan Ziz dengan Anzu dari bangsa Sumeria dan Phoenix dari Yunani kuno. Dalam kitab umat Kristiani, yakni Alkitab, kisah tentang Ziz hanya disebutkan secara sekilas. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-11, ada tertulis, "Aku tahu semua burung di pegunungan dan Ziz Sadai adalah milikku." Juga dalam Mazmur 80 ayat yang ke-13 dan 14, "Babi hutan merusaknya dan Ziz Sadai memakannya." Namun dalam Alkitab terjemahan baru, kata Ziz ini dihilangkan, hingga terjemahan tentang Ziz hanya dapat ditemukan pada Alkitab terjemahan lama dalam bahasa Ibrani. Dalam literatur rabbinik Yahudi dikatakan bahwa seperti halnya Leviathan dan Behemoth, Ziz juga adalah santapan yang akan disajikan bagi orang-orang saleh pada hari akhir nanti, sebagai imbalan atas mereka karena telah mematuhi segala larangan atas unggas yang haram bagi mereka. Jika Leviathan dan Behemoth masuk dalam beberapa literatur demonologi, maka sebaliknya Ziz tidak masuk dalam satupun literatur demonologi, karena Ziz dikenal sebagai burung raksasa yang baik dan dianggap sebagai makhluk surgawi. Kisah burung besar pertama kali dielaborasi dalam Talmud, Traktat Baba Batra 73b, yang menceritakan kisah tentang kapak yang jatuh. Rabbah Bar Barhana, seorang bijak Talmud, melaporkan banyak penampakan aneh dalam perjalanannya melintasi darat dan laut. Penampakan ini sering ditafsirkan sebagai alegoris atau kiasan oleh orang bijak masa modern. Air yang tampak dangkal tetapi ternyata sangat dalam adalah metafora untuk Taurat, kata para rabi. Taurat mungkin hanya tampak seperti setinggi pergelangan kaki pada awalnya, tetapi sebenarnya sangatlah dalam. Kepala Ziz yang mengikis awan mengacu pada aspek esoterik dari Taurat Kabalah. Suara itu yang memperingatkan para pengembara sembrono itu untuk tidak berenang di perairan yang tampak dangkal, ditafsirkan sebagai kiasan yang memperingatkan mereka yang tidak ahli dalam Taurat agar tidak menyelidiki rahasia terdalam Kabalah. Kapak yang jatuh dipandang sebagai Mesias sendiri, karena ia dikenal sebagai kapak Tuhan. Kapak jatuh selama 7 tahun, yang diartikan sebagai 7.000 tahun, waktu dari penciptaan sampai Mesias datang. Kapak itu sendiri adalah Mesias yang menyelidiki rahasia terdalam dari Taurat yang masih berlangsung. Dalam beberapa cerita, Ziz berfungsi sebagai pembawa pesan Tuhan dan takdir. Raja Sulaiman saat itu tidak ingin putrinya menikah dengan pria miskin seperti yang telah dinubuatkan. Kemudian, Raja Sulaiman menyembunyikan putrinya di menara yang tinggi. Tetapi Ziz menerbangkan seorang pria muda yang malang, dan pasangan itu tinggal bersama secara diam-diam, dan akhirnya mereka pun menikah. Dalam kisah lain, Ziz menurunkan seorang sarjana muda Taurat ke tangan seorang putri Spanyol, di mana mereka jatuh cinta. Namun, putri itu direbutnya lagi setelah beberapa saat. Akhirnya pria itu menemukan jalan kembali pada sang putri setelah usaha yang keras. Meskipun Ziz belum menemukan tempatnya dalam budaya populer seperti makhluk mitos lainnya, namun penyebutan tentang burung besar masih dapat ditemui di Talmud, dan itu sangatlah menarik. Seperti halnya kisah tukang perahu, perairan mitos dalam Yudaisme jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, itu tadi beberapa fakta dan kisah menarik burung Ziz, sang penguasa udara yang telah primata semesta kumpulkan. Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang burung Ziz ini? Silahkan komen di bawah ya. Semoga wawasan kalian semakin bertambah setelah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya.